Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Salam Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kelanjutan dari kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10 tentang Yesus sebagai gembala baik. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tapi dengan memanjat dari tempat lain, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya dia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia, banyak pemimpin negara, banyak pemimpin agama di dunia ini berkumpul di Vatikan untuk mengikuti penguburannya, memberikan penghormatan terakhir. Banyak negara atau pemimpin negara yang secara formal sebetulnya dalam tanda kutip bermusuhan, bisa duduk bersama-sama di halaman Basilika Santo Petrus untuk menghormatinya. Demikian juga banyak pemimpin agama yang berbeda dalam banyak hal bisa berkumpul bersama di sana. Semuanya bersumber dari rasa hormat pada peranan besar yang telah dimainkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia bukan saja menjadi gembala umat Katolik sedunia, tetapi dia melebarkan sayap, dia menyentuh hati begitu banyak orang dari pelbagai macam kalangan, pelbagai macam lapisan, pelbagai macam negara. Apakah itu pemimpin agama, para politisi yang bahkan sekuler, apakah itu kaum kapitalis atau sosialis, bahkan yang komunis sekalipun. Dalam skala masing-masing saudara-saudari, mereka sudah merasakan peran kegembalaan Yohanes Paulus II yang terbuka, yang dialogal, menjalin dialog, membangun komunikasi, melintasi batasan-batasan sosial yang membuat masyarakat dunia menjadi begitu terpolarisasi, terkotak-kotak. Yohanes Paulus II melangkah melewati peranan eksklusif di dalam gereja Katolik dan mempersembahkan diri bagi keharmonisan masyarakat global, bagi kebaikan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan. Saudari-saudaraku umat beriman terkasih, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai gembala baik, dia menyatakan diri sebagai pintu bagi semua bangsa manusia.
tanpa memandang perbedaan yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Dia menggembalakan semua umat beriman. Siapa umat beriman ini harus lebih dilebarkan, bukan sekedar siapa yang secara formal menyebut diri Kristiani atau pengikut Kristus, tapi juga melingkupi semua orang yang berkehendak baik dan yang memperjuangkan kesejahteraan bersama, kebaikan umum, yang memperjuangkan keselamatan. Siapapun yang mendengarkan suara Kristus akan dianggap layak juga di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara umat beriman terkasih, tugas kegembalaan melekat pada baptisan yang kita terima. Setiap orang yang dibaptis harus menjadi gembala, walaupun sekecil apapun peranan itu. Kita mulai dengan menjadi gembala bagi keluarga, paling dekat keluarga, tempat kerja, lembaga, kantor, tempat di mana kita mengabdi dan melayani, berkarya, lingkungan, basis, komunitas atau paguyupan, kelompok-kelompok kategorial, para sahabat yang berada di sekitar kita. Kita diajak untuk bertindak dalam semangat kegembalaan yang merangkul semua, bukan yang mengkotak-kotakan. Dalam dunia yang sangat beragam sekarang ini, saudara-saudari, sangat penting membangun semangat kegembalaan yang terbuka melintasi batasan sosial. Yang terbuka untuk menerima semua orang. Yang terbuka untuk lebih membangun jembatan daripada tembok pemisah. Mari saudara-saudari kita membangun kerajaan damai yang memberi tempat bagi banyak orang untuk mengalami kasih Allah. Sebab Allah memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Bukan hanya bangsa tertentu, bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya agama tertentu. Selamat berkarya, selamat melayani, Tuhan memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau gembala baik, Engkau menjadi pintu tempat kami masuk menikmati keselamatan kekal sebagai domba-dombamu. Mampukan kami juga agar mampu melaksanakan tugas kegembalaan itu dalam segala situasi dan kondisi kami, sekecil apapun atau dimanapun kami bekerja atau berkecimpung. Semoga kami membangun semangat kegembalaan untuk menerima, untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk membangun hidup bersama yang lebih baik sebagaimana telah Engkau teladankan kepada kami. Semoga Allah Tuhan dan Gembala kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.